Militer Iran kian intens meluncurkan serangan menyasar wilayah Israel. Dalam serangannya mereka disebut menggunakan senjata baru untuk membombardir Israel. Pada Minggu 15 Juni 2025 malam, Iran meluncurkan gelombang rudal balistik ke Israel. Bahkan serangan berlanjut hingga Senin 16 Juni. Serangan Iran tersebut menargetkan wilayah yang luas di wilayah-wilayah pendudukan. Menurut media Israel, selain rudal balistik, Iran juga meluncurkan rudal lain. Meski demikian, belum jelas senjata jenis apa yang diluncurkan militer Teheran tersebut. Ledakan pun terdengar di seluruh wilayah selain Al-Quds. Sebuah bangunan hancur terkena dampak langsung serangan rudal Iran di Haifa. 7 orang juga mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Selain di Haifa, sebuah roket juga jatuh di sebuah mosaf dekat Kiryat Gat, sementara roket lain mendarat di Side Uziyahu di selatan. Diketahui serangan ini membalas agresi Israel terhadap Iran pada Jumat 13 Juni. Teheran menolak melakukan gencatan senjata jika Israel masih terus meluncurkan serangan ke wilayahnya. Tak hanya menyasar kota-kota Israel, militer Iran juga dilaporkan turut menargetkan pembangkit listrik Haifa. Sejumlah orang juga dilaporkan terbunuh dan terluka akibat serangan intensif yang diluncurkan militer Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, Iran meluncurkan rentetan rudal baru pada Senin 16 Juni 2025. Serangan menargetkan Tel Aviv dan daerah sekitarnya di pusat kota serta Haifa di wilayah Palestina yang diduduki di utara. Sebuah sumber melaporkan bahwa rudal Iran jatuh pada instalasi militer di Negev yang diduduki dan di kamp tentara Israel di Galilea yang diduduki. Sementara rudal yang jatuh di Haifa menyebabkan ledakan dahsyat. Pembangkit listrik yang berada di kota itu juga menjadi target serangan. 2 rudal hipersonik dilaporkan menghantam pembangkit listrik itu. Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, melaporkan kebakaran di pembangkit listrik dekat pelabuhan Haifa. Perusahaan listrik Israel juga melaporkan kerusakan pada jaringan listrik setelah roket jatuh di beberapa lokasi di Israel bagian tengah. Pemadaman listrik pun meluas di beberapa daerah. Tentara Israel memperkirakan militer Iran meluncurkan 100 rudal menyasar wilayah pendudukan. Militer Iran diduga menggunakan rudal hipersonik Fatah untuk menyerang wilayah-wilayah Israel. Kesuksesan dan kemampuan rudal tersebut dalam mencapai target pun menjadi sorotan. Diketahui rudal hipersonik Iran mampu menembus pertahanan canggih Israel. Rudal ini diklaim memiliki kecepatan 10.000 mil atau setara dengan 16.000 km per jam. Dengan klaim kecepatan rudal seperti itu artinya hanya butuh sekitar 11 menit bagi rudal Iran untuk jatuh di Israel. Diketahui jarak terpendek antara ibu kota Teheran dengan Tel Aviv melalui jalur udara adalah sejauh 985 mil atau setara dengan 1.585 km. Sementara itu, rute terpendek antara Teheran dan Tel Aviv adalah 1.913 km lewat jalur darat. Meski demikian, tidak diketahui di mana lokasi persis Iran menembakkan rudalnya ke wilayah pendudukan. Militer Israel sendiri saat ini terus meluncurkan serangan. Kota Haifa juga turut menjadi target serangan hingga menciptakan ledakan di mana-mana. Pembangkit listrik yang ada di kota itu juga dilaporkan terbakar hingga mengalami kerusakan. Iran disebut memiliki sejumlah senjata canggih untuk membalas Israel, mulai dari drone hingga persenjataan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Rudal yang dimiliki militer Iran mulai dari rudal balistik, rudal jelajah, dan drone yang dapat menyerang seluruh wilayah. Industri pertahanan negara tersebut memiliki kapasitas pengembangan dan manufaktur yang kuat. Jenderal Amerika Serikat Kenneth McKenzie pada tahun 2022 yang lalu mengatakan bahwa Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik yang dapat mencapai Tel Aviv. McKenzie juga mengatakan Iran telah membuat kemajuan luar biasa pada rudal balistik mereka. Persenjataan ini mencakup sistem jarak menengah yang dapat menjangkau Israel, Semenanjung Arab, atau Eropa Tenggara. Rudal-rudal ini diyakini memiliki kecepatan hipersonik, hulu ledak yang dapat bermanuver
umpan, dan alat bantu penetrasi. Selain memiliki rudal dengan jumlah banyak, Iran juga terus mengembangkan senjata nuklir. Langkah Tehran ini dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial. Meski demikian, Iran diyakini tak akan menggunakan senjata nuklirnya dalam waktu dekat. Rusia mengutuk keras serangan Israel ke Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Meski demikian, Moskow dinilai tak akan mengerahkan kekuatan militernya dalam waktu dekat untuk membantu Teheran melawan Israel. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, di sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Jumat 13 Juni sempat memberikan pernyataan terbuka atas sikap Israel. Rusia menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum, norma, kesepakatan, aturan, dan apapun yang didasarkan pada interaksi beradab antar negara. Moskow juga memandang tindakan-tindakan Israel tersebut ditujukan untuk merusak berbagai upaya negosiasi yang sedang berlangsung, seperti untuk menurunkan ketegangan terkait program nuklir Iran yang aman. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya, mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Sementara banyak yang mempertanyakan akankah Rusia akan memberikan bantuan militer ke Teheran. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, meyakini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski Rusia dan Iran memiliki kerjasama politik yang serius, namun kerjasama tersebut lebih kepada bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Selain itu, menurutnya saat ini Rusia tengah berupaya meningkatkan hubungan dengan Barat, khususnya dengan Amerika Serikat. Militer Iran meluncurkan serangan baru menyasar wilayah Israel. Kekuatan yang diluncurkan disebut lebih besar dan menyasar fasilitas militer rezim Zionis. Korps Garda Revolusi Republik Islam Iran mengonfirmasi serangan terbaru mereka hari ini, Senin 16 Juni 2025 pagi. Mereka mengklaim telah menargetkan sistem komando dan kontrol Israel dalam gelombang terakhir Operasi Janji Sejati 3. Serangan ini menandai dimulainya fase baru serangan rudal dengan intensitas dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Operasi dilakukan dengan metode inovatif dan memanfaatkan kemampuan intelijen dan peralatan, sehingga membuat sistem pertahanan berlapis milik pendudukan kewalahan. Bahkan menurut Iran, sistem pertahanan udara Israel saling menyerang. Meski Israel mendapat bantuan penuh dari Amerika Serikat dan Barat, namun rudal-rudal yang diluncurkan Iran diklaim tepat mengenai sasaran. Warga pendudukan dilaporkan banyak yang tewas dan mengalami luka-luka. Pasalnya, kota-kota besar seperti Tel Aviv hingga Haifa turut menjadi target serangan besar-besaran Teheran. Ratusan rudal telah diluncurkan militer Iran menyasar wilayah Israel 2 hari berturut-turut pada Jumat 13 Juni 2025 hingga Sabtu 14 Juni. Kota-kota besar Israel pun mengalami kerusakan akibat terkena rudal perlawanan. Dikutip dari Al-Mayadin, Iran menembakkan lebih dari 200 rudal ke Israel dalam serangannya selama 2 hari. Teheran mengklaim banyak dari rudal mereka yang mampu menembus pertahanan udara Israel. Rudal yang melaju dengan kecepatan hipersonik melebihi Mach 5 membuat Iron Dome kewalahan untuk mencekatnya. Diketahui gelombang baru serangan rudal Iran telah menghantam beberapa lokasi di wilayah yang diduduki pada Senin 16 Juni, mulai dari Tel Aviv, Haifa, Bnei Brak, dan Petah Tikva yang memicu kepanikan. Pemadaman listrik besar-besaran dilaporkan terjadi di seluruh wilayah tengah wilayah pendudukan. Hal itu mempersulit upaya penyelamatan dan tanggap darurat.
Warga pun diminta untuk tetap dekat dengan daerah yang dilindungi dan segera memasuki tempat perlindungan. Pasalnya, ledakan keras terus terdengar di wilayah Palestina dan Haifa yang diduduki. Puluhan rudal Iran menargetkan Tel Aviv dan sekitarnya hingga mengakibatkan kematian dan puluhan orang terluka. Video detik-detik datangnya rudal-rudal Teheran pun terekam kamera warga. Beginilah suasana langit Israel saat puluhan rudal Iran memasuki wilayah udara pendudukan. Beberapa berhasil dicegat oleh Iron Dome IDF, namun tak sedikit pula yang berhasil mencapai target. Bahkan dari salah satu rekaman video terlihat sebuah rudal melesat berkilat menghantam daratan Israel hingga mengakibatkan ledakan besar. Diketahui Iran meluncurkan rentetan rudal baru pada Senin 16 Juni 2025 pagi. Suara keras terdengar di wilayah Palestina yang diduduki sebagai akibat dari serangan rudal Iran. Sumber lapangan mengungkapkan bahwa rudal Iran jatuh pada instalasi militer di Negev yang diduduki. Selain itu, rudal juga menghantam kamp tentara Israel di Galilea yang diduduki. Rudal Iran yang jatuh di Haifa yang diduduki juga menyebabkan ledakan dahsyat. Layanan penyelamatan Magen David Adom Israel melaporkan 3 kematian di Petah Tikva dan sekitar 100 orang terluka dalam serangan terbaru Iran. Serangan terbaru Iran ini dinilai sangat akurat dalam penargetannya dan berbeda dari rudal yang pernah digunakan Iran sebelumnya. Pembangkit listrik Israel terbakar hebat dihantam rudal Iran. Pemadaman listrik besar-besaran pun dilakukan yang menyebabkan evakuasi terhadap warga terhambat. Sejumlah kota-kota besar menjadi target penyerangan militer Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, Haifa dilaporkan terkena beberapa rudal, salah satunya mengakibatkan ledakan besar. Tel Aviv dan Bnei Brak juga mengalami dampak langsung setelah dibombardir 4 rudal Iran. Di Petah Tikva, sebuah rudal menghantam sebuah bangunan tempat tinggal, menyebabkan kerusakan parah. Di Haifa, roket dilaporkan menghantam pembangkit listrik. Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambre, melaporkan kebakaran di sebuah pembangkit listrik dekat pelabuhan Haifa. Menurut laporan, ada 2 rudal hipersonik telah menghantam stasiun tersebut. Jaringan listrik mengalami kerusakan yang mengharuskan dilakukan pemadaman listrik besar-besaran. Para pemukim diimbau tetap berada di tempat perlindungan lantaran Iran terus meluncurkan serangan yang kian intensif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.